kena racun TikTok sampai gua nggak kuasa untuk nggak nyobain si produk ini karena iming-imingnya tuh top banget gitu loh. Racunnya apa sih? Stay tune. Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Udah subscribe belum? Udah berapa kali datang ke channel ini tapi belum pencet-pencet juga subscribe-nya? Hayo. Ayo dong di-subscribe biar semakin seru. Yang udah subscribe jangan lupa pencet loncengnya biar nanti setiap gua posting video baru kalian tetap akan ternotifikasi langsung. Ting gitu loh. Oke, kita mulai aja. Racun TikTok apa yang akhirnya gue menyerah untuk membelinya karena iming-imingnya parah banget saudara-saudara. Jadi si produk ini tuh mengusung ekstrak kaviar yang ada di produknya Swiss gitu loh, yang mereknya La Prairie. Itu merek La Prairie ini, for your information, dipakai sama sosialita Indonesia atau juga para beauty vlogger yang pendapatannya udah nggak tahu berapa jut sehingga mereka pakai produk skincare-nya adalah ini. Dan ini tuh udah kayak standar dewa internasionalnya para artis Hollywood. Balik lagi nih, iming-imingnya adalah ini adalah dupe-nya dari si La Prairie, Bo. Dari La Prairie. Karena apa? Karena mengandung ekstrak kaviar. Kenapa si ekstrak kaviar ini begitu pentingnya? Ternyata si kaviar ini selain mahal, itu dia mengandung antioksidan yang super tinggi. Nanti gue akan bahas apa itu kelebihan dari ekstra kaviar. Sebelum ini gue mau masuk dulu produk apa yang gue maksud dari tadi itu, oke? Ini gengs, ini dia produknya. Mereknya adalah Ledola. Jadi produk Ledola ini produk lokal. Ya ampun, produk lokal yang udah bisa mengcopy dari produk La Prairie. Yuk mari, jadi gue beli dong satu set. Gue gak mau tanggung-tanggung karena gue judulnya adalah pengen membuktikan dan pengen nyoba. Gue langsung beli satu set. Satu set 500 sekian ribuan. Oke, kita ngomongin packaging dulu ya. Dari dia datang, packagingnya lu lihat sendiri. Ini warnanya putih dengan touch gold, which is itu menunjukkan kemewahan. Gue setuju sih. Dan dia simple ya. Simple tuh artinya kayak gak rame gitu. Emang dia simple, kayak depannya aja cuman gini. Gue suka lagi lihat produk depannya ini. Menurut gue kesannya adalah ya tadi mewah. Lalu gue buka. Ini sabunnya ya, nggak ada masalah. Sabunnya nggak ada kotaknya. Lalu gue buka ini. Kardusnya biasa-biasa aja. Dan ini adalah essence-nya, dalamnya. Oke. Secara botol ya, botolnya gini deh. Kayak produk-produk drugstore gitu. Cuman yang gue sayangkan, ini kan bagus ya, cakep ya mas gitu ya. Cuma yang gue sayangkan adalah kualitas dari stiker dan juga adalah ketebalan kertasnya. Ini tuh melongo. Jadi pas gue dateng tuh ini melongo kayak gini. Tuh. Ini bukan gue yang kletekin ya, dari sononya ya. Ini bahkan baru sekarang nih gue kletekin gini. Nah, jadi kayak nggak nempel. Dan juga karena kertasnya, stikernya masih tebel. Jadi menurut gue sih masih kurang, masih apa ya, masih agak terlihat murahan gitu. Walaupun secara pemilihan warna dia udah oke. Yang ini adalah krimnya. Krimnya kecil, ini cuman berapa mili nih? Aduh, 20 gram. Gue buka, dalamnya adalah kayak gini. Ini potnya keramik, luarnya, tutupnya plastik. Secara desain dia oke, but again sekali lagi menurut gue adalah finishingnya jelek. Gue kan anak packaging ya, gue seneng dengan packaging yang bagus, yang menarik perhatian. Jadi menurut gue ini packagingnya, impresi pertamanya udah oke, tapi pas masuk ke dalamnya jadi nggak terlihat
mahal seperti yang digembar-gemborkan bahwa ini adalah ekstra kaviar, dan lagi-lagi adalah ini adalah dupe si La Prairie gitu loh. Jadi sayang sekali dengan begininya ini. Nah kan letek dengan begininya ini tuh jadi berkesan kurang mewahnya, tuh jadi kayak turun gitu. Ketebalan sih ininya, stikernya menurut gue terdiri dari ini foamnya, ini facial foam. Oke, facial foam ini Ledola Lavasia Cleansing Foam. Tapi gue mau bacain dulu ya yang kira-kira 5 produk utamanya. Wow, kacamata gue terpantul biru saudara-saudara karena ini mengandung Blu-ray, mohon maaf. Ingredients pertamanya adalah aqua, glycerin, lalu niacinamide-nya ada kaviar ekstraknya ada di 3 paling belakang. Jadi artinya apa? Artinya kaviar ekstraknya very small amount. Dan juga ini sabunnya ada parfum sama EDTA-nya. Jadi ini sabunnya ya. Sabunnya bentuknya gini. Tuh, bentuknya gini. Oke. Nah, kesan pertama dari si sabun ini waktu gua pakai, dia tidak menimbulkan banyak busa. Jadi dia nggak yang kayak busanya tuh kayak ngembang gitu, nggak. Ada busanya cuman nggak ngembang. Jadi gua kalau pakai ini 1 pump aja cukup, lalu gua oles ke muka. Sensasi yang diberikan nggak ada sensasi yang aneh-aneh. Dia tidak menimbulkan kulit menjadi kering. Dia menimbulkan lembab juga. Gua tidak ngerasa yang kayaknya wah lembab banget ya, enggak, tapi normal lah gitu, enggak, no complain. Jadi kan tahapannya setelah kita cuci muka kita pakai toner atau essence ya. Gua nggak pakai toner lagi, gua bener-bener nyetop semua skincare gua demi untuk mencoba si produk ini. Satu yang gua nggak stop adalah serum, karena dia nggak punya serum kan, dia cuma punya facial foam, dia cuma punya essence, dan dia cuma punya moisturizer atau krimnya. Jadi gua tetap perlu pakai serum. Di sini ada kandungan niacinamide. Jadi kemarin serum yang gua pakai adalah serum peptide. Peptide-nya Good Molecules. Pas banget, gua abis peptide gua semua. Gua mau coba peptide-nya Good Molecules. Essence-nya itu gua suka sih, tutupnya tuh kayak gini. Gitu, cetok gitu kan, tuh. Lalu ditutup lagi. Nah, terus pakai ini. Jadi apa namanya, ada safety-nya lagi, nggak buka langsung bolong dikecerot gitu. Ada tutupnya lagi. Gue suka di daerah situnya. Ini adalah pemakaian gua selama 2 minggu. Segini doang. Kenapa? Karena saya tidak pakai kapas. Saya langsung dituang di tangan, langsung gua usap. Jadi irit gitu. Ekstra kaviarnya nggak sejauh si facial foamnya. Dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di urutan ke-9, walaupun masih jauh. Tapi it's better than the foam. Foam itu bener-bener 3 dari belakang. Sementara mungkin ini kayaknya isinya ada berapa belas gitu isinya. Terus juga di sini ada kolagen, ada mushroom extract. Jadi setelah caviar extract ada Panax ginseng root extract. Jadi yang ke-9 dan ke-10, oke? 200 ml gitu. Ledola Seola caviar and ginseng cream. Jadi dia selain dia punya caviar, dia juga punya ginseng extract ya. Kalau si krimnya aqua bla bla bla, ada stearil alkohol. Jadi dia bukan alkohol yang merusak kulit gitu. Terus juga 1, 2, 3, 4, 5 niacinamide ada ke-6, 7, 8 ada gliserin, 9, 10, 11. Nah, 12. Caviar ekstraknya ada di 12 dan ginsengnya ada di 13. Jadi dia berdekatan. Untuk tekstur krim itu ini krimnya kecil. Harganya kalau beli sendiri tuh sekitar 200 ribuan, 20 gram. Menurut gua agak termasuk mahal. Dalam 2 minggu pemakaian ini udah setengahnya. Nah, untuk krim ini gue colek gini.
Ini tuh begitu di-apply enak. Honest ya, gua honest nih, honest review nih. Begitu di-apply tuh halus banget. Kulit lo jadi halus banget. Kulit lo halus banget, sumpah bener tuh. Enak banget abis di-apply. Jadi dari 3 ini yang gua paling suka adalah si krimnya. Nah, kalian bisa judge sendiri bahwa memang mengandung ekstra kaviar dan ginseng, tapi komposisinya ternyata nggak sebanyak itu di dalam si produk-produk tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai si kaviarnya ini apa gitu loh. Jadi kaviar ini adalah telur ikan ya. Telur ikan dari ikan yang namanya sturgeon. Bacanya sturgeon mungkin ya, gue berbahasa Indonesia aja deh, sturgeon. Warnanya hitam. Nah, ini ikan liar dan susah banget dan langka banget. Makanya dia mehong, sumehong, mehong, wati. Nah, jadi si ekstra kaviar seperti yang tadi gua bilang bahwa dia mengandung antioksidan yang sangat kuat. Dan juga dia sebagai penangkal radikal bebas karena antioksidan. Dan juga penangkal dari radiasi sinar UVA dan UVB. Sehingga karena dia antioksidan, dia bisa mempertahankan kayak collagen breakdowns atau wrinkles. Nah, fatty acid dari kaviar ini juga bagus. Dia banyak mengandung fatty acid yang baik, omega 3 sama omega 6. Itu yang membantu skin barrier kamu itu tetap terjaga, tetap baik. Nah, karena dia mengandung si fatty acid itu, maka dia juga fungsinya melembabkan kulit. Dia adalah sebagai moisturizer yang bagus untuk memberikan hidrasi dan kelembaban di dalam kulit kita. Terus tekstur kulit juga bisa menjadi sangat halus gitu. Nah, jadi itulah kenapa si kaviar ini juga dijadikan salah satu bahan skincare, karena ini cocok untuk orang-orang dengan kulit yang kondisinya udah mulai aging. Aging itu mulai kapan? Mulai umur 30 tahun lu harus udah alert. Aging itu akan datang pelan-pelan. Oke, sekarang gua mau ceritain pengalaman gua, percobaan gua pakai si 3 produk dari si Ledola tadi yang mengandung ekstrak kaviar dan ekstrak ginseng. Sengaja balik lagi, ini gua bare face, sama sekali nggak pakai apa-apa, cuman pakai lip tint aja. Lalu nggak pakai apa-apa beneran, ini polos, muka gue polos beneran, nggak dipakein apa-apa, biar kalian bisa lihat kondisi muka gue sesungguhnya. Jadi gue menyetopkan semua skincare gue apapun itu bentuknya, tapi gue pilih satu karena kandungan si Ledola ini nggak ada serumnya, jadi gue harus milih serum punya gue sendiri. Jadi setelah gue pakai facial washnya, gue akhirnya pakai essence-nya, lalu gue pilih serum gue peptide, lalu gue pakein moisturizernya, gue tetap pakai sunscreen dong, nggak mungkin enggak ya gitu. Itu semua rangkaian itu gue coba pagi hari. Kalau malam gue cuman ngilangin sunscreen doang. Jadi rangkaiannya tetap ada, tapi gue cuman ngilangin sunscreen aja. Serumnya pun tetap peptide, karena gue pengen sedikit objektif kira-kira hasilnya akan gimana. Jadi gue pakai ini 2 minggu ya, karena gue emang mau ngeset waktu 2 minggu apa yang terjadi sama kulit gue. Dilalahnya sebelum gue memulai pakai produk Ledola ini, gue datang bulan, sehingga menimbulkan jerawat di sini. Nih, ini bekas jerawat nih. Lalu gue meneruskan pemakaian si Ledola seperti biasa. Jerawat gue muncul di sini. Ini jerawat pertama. Oke? Dan gue itu jarang banget yang namanya jerawatan lama. Pasti kalau nggak gue tetesin tretinoin 2 hari aja kering gitu loh. Nah, yang ini tuh agak mulai lama gue pakein tretinoin, nggak kempes-kempes. Jerawatnya tuh kayak merah doang, terus keras, terus sakit. Nah, dalam perjalanan gue lagi memperbaiki jerawat ini, jerawat yang ini muncul, men. Gue pakein tretinoin lagi dong, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Jadi
itu pengalaman gue yang pakai dan menimbulkan jerawat. Jadi gue pikir oke, gue breakout atau gue purging nih, menolak si kandungan-kandungan ini gitu. Dan sampai sekarang masih ada nih, belum sembuh-sembuh banget, dan gue lagi pakein argan oil terus-terusan gitu. Bahkan gue tetesin TCA, gue tetesin TCA kagak ngaruh, dia nggak kering. Biasanya gue tetesin TCA 10% tuh dia langsung mateng gitu, nembus gitu kan ke dalam si jerawatnya, bakterinya mati, metong gitu. Ini enggak. Nah, ini ada perjalanan reportase gua, gengs. Ini hari ke-6 gua pakai produk si Ledola itu. Jadi mungkin gua belum bisa ngambil kesimpulan juga, karena ini soalnya berbarengan sama waktunya haid gua. Jadi ada kemungkinan gua breakout gara-gara gua haid juga. Tapi yang mau gua kasih tahu adalah jerawat gue, kalaupun gue haid sebenarnya cuman ada satu doang. Nah ini tuh ada sini, ada ini. Kemarin sempat akan muncul di sini tapi mati, dan ini ada muncul lagi di sini. Tapi gue belum bisa ngambil kesimpulan kalau ini breakout gara-gara si produk ini ya. Jadi gue akan melanjutkan pemakaiannya sampai kurang lebih 2 minggu. Gengs, ini adalah hari ke-10 gue pakai produk Ledola, tapi breakout gue semakin parah. Numbuh satu lagi di sini. Yang ini belum selesai, yang ini udah numbuh dan ini udah mateng banget. Udah gua kasih tretinoin setiap malam, udah gue setrum juga pakai high frequency, tapi seperti ini kondisinya. Oh my god. Tunggu 2 minggu ya, gua akan memfinalisasikan hasil dari review pemakaian produk Ledola. Oke, stay tune. Sampai akhirnya sekarang adalah hari ke-14 atau 2 minggu terakhir beres, gue selesai. Gue memutuskan bahwa gue nggak cocok pakai produk ini. Tapi gue nggak tahu yang bikin nggak cocok yang mana. Apakah semuanya ataukah sabun cucinya? Karena kayaknya nih feeling gue sih sabun cuci mukanya karena ada parfumnya. Itu satu mungkin. Dan gue sih seneng sama yang ini ya. Jadi yang ini kayaknya gue akan tetap pakai, gue akan keep. Yang itu, yang ini nggak akan gue pakai. Mungkin gue akan taruh di Shopee gue aja. Gue punya Shopee pre-loved gitu, jadi mungkin akan gue taruh aja sih. Lihat tuh masih banyak. Yang ini juga kayaknya masih banyak gitu. Mungkin gue taruh situ aja, jual murah deh. Kalau ada yang cocok bolehlah beli aja di situ ya. Daripada, atau ada yang mau nyoba-nyoba, daripada belinya mahal, satu paket 500.000, mungkin gue jual murah aja lah. Yang penting gone, daripada gue buang gak manfaat, kasihan sayangnya. Nah, selain terjadi breakout atau tadi gue jerawatan, hal lain yang gue perhatikan juga adalah pori-pori gue membesar. Biasanya pori-pori gue besar, emang masih besar ya, di daerah sini, ini doang. Nah sekarang tuh sampai kesini-sini. Gue nggak tahu nih, kalian bisa lihat nggak sih? Harusnya sih bisa ya. Sampai kesini-sini, gitu. Nah udah gitu, selain pori-pori gue besar, kulit gue juga entah kenapa menggelap, bukan kusam. Jadi nggak cerah. Gue bangun tidur tuh nggak merasakan bahwa gue cakep ya. Nggak gitu. Nggak kayak I woke up like this aja tuh yang kece gitu. Nggak. Jadi gue bangun tidur tuh kayak, kenapa ya kulit gue kenapa gelap ya? Nah kayak gitu. Jadi gue tidak merasakan gue kece waktu bangun tidur karena kulit gue menggelap ya. Jadi tadi ya, gue jerawatan, pori-pori gue membesar, terus kulit gue menggelap. Terus juga akhirnya gue tidak merasa happy dengan tekstur yang sekarang ada di kulit gue. Jadi menurut gue kulit gue ini sekarang harus diperbaiki lagi. Dari hampir bisa dibilang kayak dari awal lagi aja gitu, gue mulai lagi gitu. Tekstur kulit gue juga walaupun memang gue agak beruntusan. Maksud gue beruntusan gue tuh masih ada di daerah sini nih. Ini agak susah nih beruntusan di sini. Cuman ini tuh kayak melebar kemana-mana gitu loh. Ke sini juga, sini juga gitu. Jadi aku tuh kesel sebenarnya. Tapi ya sudahlah, namanya juga nyoba. Kalau nggak ada pengorbanan, gue nggak ada konten untuk gue share ke kalian ya kan. Nah sekarang kalian tahu. Tapi itu pengalaman di gue. Ada orang-orang yang berhasil bahwa kulitnya menjadi lebih kinclong, kulitnya bisa lebih cerah. Tapi itu tidak terjadi di gue, saudara-saudara sekalian. Jadi buat gue ini produk failed, mohon maaf. Ini buat gue produknya failed dan
yang ini nggak akan gue pakai, yang ini akan tetap gue pakai karena ini kalaupun nggak gue bisa pakai ke muka, gue bisa pakai ke tangan gitu. Nah jadi segitu aja gengs pemaparan gue mengenai produk Cledola yang di TikTok diiming-iming sebagai dupe-nya La Prairie dari Switzerland karena mengandung ekstra kaviar yang ternyata di Eike nggak cocok. Berarti mungkin nih ya, muka gue tuh nggak perlu pakai produk semahal itu, sekaviar itu gitu. Alhamdulillah dong ya kalau kayak gitu ya, nggak manja mukanya. Oke. Di like videonya jangan lupa ya, karena likes kamu membantu channel gue untuk tetap berkembang. Di subscribe di sini dan lihat video-video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.